mendatang. RUPTL tahun 2021-2030 tersebut memperbesar porsi penggunaan energi baru terbarukan dalam memenuhi kebutuhan listrik di dalam negeri. Pemerintah telah menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL PLN tahun 2021 hingga 2030 dengan memperbesar porsi pembangkit energi baru terbarukan atau EBT sebesar 51,6%, lebih besar dibandingkan penambahan pembangkit fosil sebesar 48,4%. Adapun target bauran EBT dalam Rencana Umum Ketenaga Listrikan Nasional atau RUKN adalah 23% pada tahun 2025. Sementara realisasi hingga akhir tahun 2020 baru mencapai 14%. Sehingga menjadi perhatian serius pemerintah untuk penyediaan tenaga listrik ke depan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyebutkan RUPTL PLN tahun 2021 hingga 2030 akan mengembangkan pembangkit listrik dari energi baru terbarukan. Selain itu, di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak pada pertumbuhan listrik khususnya di sistem kelistrikan Jawa, Bali, dan Sumatera, dalam RUPTL ini juga diproyeksikan pertumbuhan rata-rata hanya 4,9% dari sebelumnya 6,4%. Saat ini rasio elektrifikasi sudah mencapai 99,37%, di mana masih ada sejumlah provinsi yang mendapat perhatian khusus yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. RUPTL PLN 2021-2030 dapat menjawab semua permasalahan di sektor ketenaga listrikan. RUPTL ini lebih hijau karena porsi penambahan pembangkit EBT sudah mencapai 51,6%, lebih besar dibandingkan dengan penambahan pembangkit fosil yang sebesar 48,4%. Percepatan penambahan pembangkit sebesar 40,6 gigawatt selama 10 tahun ke depan, peran IPP dibuka lebih besar, termasuk dalam pengembangan pembangkit berbasis energi baru terbarukan. Untuk mendukung peningkatan pembangunan EBT, pemerintah akan memanfaatkan PLTU yang sudah ada dan tahap konstruksi, sehingga diharapkan target 23% bauran EBT pada tahun 2025 bisa tercapai. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Iya, pemirsa, di Market Review jelang libur akhir pekan ini, kita akan bahas topik menarik RUPTL 2021-2030, perbesar energi baru dan terbarukan. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Arthur Simatupang, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia atau disingkat dengan APLSI. Kita akan langsung sapa saja. Pak Arthur, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi, menjelang siang, baik. Terima kasih Pak Arthur sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Arthur, pemerintah telah menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL PLN 2021-2030. Apakah kebijakan ini menjadi jawaban Pak penantian produsen dari listrik nasional sampai sejauh ini? Ya, saya rasa ini memang dari kalangan pengusaha sudah ditunggu-tunggu karena ini menjadi suatu roadmap baru yang menjadi kepastian dalam hal perencanaan dari sisi kebutuhan listrik dan juga dari sisi supply-nya seperti apa. Jadi seharusnya ini menjadi hal yang positif ya, bahwa RUPTL ini akhirnya bisa diterbitkan. Dari pandangan APLSI, Pak Arthur, bagaimana Anda melihat RUPTL 2021 sampai dengan 2030 jika dibandingkan dengan RUPTL sebelumnya? Kalau dilihat, yang pasti memang ini ada beberapa hal yang menjadi catatan kita lihat dari pertumbuhannya beda. Jadi yang dulu itu asumsi pertumbuhan ekonominya lebih besar dan sekarang ternyata koreksi. Mungkin karena sesuatu hal, mungkin kan dulu sebelum adanya COVID juga sudah terjadi oversupply terutama di daerah Jawa, Bali ya sistem, tapi di luar masih sangat dibutuhkan. Kemudian kita tahu terjadi pandemi, tapi kita juga cukup yakin optimis sekarang terjadi suatu recovery. Dan di sini kesempatan untuk semua untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga lebih tinggi lagi. Tapi RUPTL ini saya lihat pertumbuhan ekonominya juga sudah disesuaikan. Jadi kalau nggak salah sekitar jadi di bawah 5%, yang tadinya dulu mungkin 6,5-7%. Itu satu catatan yang menarik dari RUPTL yang baru ini. Yang kedua juga saya lihat dibandingkan RUPTL yang versi sebelumnya,
porsi energi terbarukan ini jauh lebih dominan. Jadi yang katanya orang ini RUPTL pertama yang bersifat green, jadi yang bersifat ramah lingkungan. Memang ini sudah sesuai tuntutan zaman juga, dan kami dari para produsen listrik swasta juga sangat menyambut ini dengan positif, karena ini memang sudah menjadi momentum yang tidak terbendungkan bahwa ke depan penyediaan listrik itu juga harus memperhatikan dari sisi lingkungannya juga. Jadi harus terjadi balancing antara porsi yang disuplai oleh fossil fuel dan porsi yang dari energi yang bersifat terbarukan atau renewable. Baik, Pak Arthur, tadi disampaikan oleh Kementerian SDM RUPTL 2021-2030 ini lebih hijau, di mana untuk energi baru terbarukan persentasenya adalah 51,6%. Bagaimana Anda melihat peningkatan yang terjadi secara persentase, kemudian kalau kita bandingkan juga dengan raihan yang sudah dicapai sebelumnya, di mana dari beberapa sumber yang dihimpun oleh tim redaksi kami ini tidak mencapai target, Pak Arthur? Ya, memang kita harus realistis juga ya. Pencapaian kemarin kan rencananya sudah mau menuju 23%, itu pun belum tercapai sampai Desember tahun lalu itu masih di sekitar 11%. Jadi memang jauh di bawah apa. Ya kalau kita lihat memang ini apa kendala-kendala yang sudah terpetakan. Mungkin dari sisi prosesnya sendiri juga ini ada beberapa hal yang mendapatkan bantuan atau insentif dari pemerintah, sehingga investasi di bidang EBT ini bisa jauh meningkat dibandingkan pencapaian sebelumnya. Karena lihat sekali kan RUPTL ini sangat bersifat hijau dan ramah lingkungan, dan energi terbarukan ini sesuatu yang belum menjadi andalan di sisi kelistrikan kita. Jadi ke depannya ada beberapa hal yang memang harus dilakukan terobosan-terobosan, dan ini memerlukan effort semua pihak, bukan hanya dari sisi investasi, cuma dari perangkat-perangkat regulasi dan juga ada beberapa hal insentif-insentif yang perlu ditingkatkan supaya ke depan ini menjadi hal yang bisa achievable. Gitu. Baik, Pak Arthur, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba singgung tantangan dari pengembang atau terutama dari pihak swasta dalam menyediakan listrik dari energi baru dan terbarukan. Tadi pun juga sempat Anda singgung dari sisi investasi, insentif, kemudian juga kepastian hukum seperti apa ke depannya. Nanti kita akan lanjutkan, Pak Arthur, dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, pemirsa, masih di Market Review, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja pemirsa, grafis yang pertama kita akan coba lihat potensi energi terbaru di Indonesia. Energi surya 207,8 gigawatt, energi air 57 gigawatt, energi angin 60,6 gigawatt, bioenergi 32,6 gigawatt, panas bumi 23,9 gigawatt, arus laut di 17,9 gigawatt. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat juga bagaimana kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan 2016 sampai dengan 2021 dalam satuan megawatt. Tampaknya terus mengalami peningkatan, pemirsa. Di 2016 ada di 8.985 megawatt, kemudian 2017, 2018 sampai dengan 2020 ini mengalami peningkatan, bahkan di 2021 ini sudah mencapai 12.000 megawatt kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan. Ya, beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Arthur Simatupang, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia atau APLSI. Pak Arthur, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, tantangan terbesar dalam mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik dari energi baru dan terbarukan, Pak Arthur. Tadi juga kita review target dari pemerintah, tampaknya juga tidak tercapai begitu. Kemudian tadi pun juga Anda singgung cukup banyak, cukup kompleks permasalahan yang harus dibenahi ketika EBT ini dari sisi persentase dan target bisa tercapai. Secara lebih detail, bagaimana kesulitan swasta dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan ini sampai sejauh ini, Pak? Ya, yang pertama menurut saya memang dengan adanya map road yang lebih jelas, harusnya ini langsung di follow up dengan
mekanisme procurement dan tender ya, jadi bisa cepat realisasi. Pasti di situ terjadi suatu penawaran kompetitif dari pelaku usaha yang mau masuk ke sektor ini, dan di situ bisa dinilai mana yang mempunyai track record bagus, mana yang bisa melakukan pekerjaan konstruksi dengan cepat dan mendapatkan pendanaan. Seperti itu. Nah, itu ke depannya seperti itu. Selama ini kenapa sih masih rendah? Ya, memang kemarin banyak yang saya lihat perlu diperbaiki. Yang pertama, contoh ada beberapa area itu yang mungkin dari rencana tata ruangnya tidak bisa masuk. Seperti tadi dicontohkan sumber energi panas bumi ya, atau geothermal itu rata-rata tidak, yang sifatnya masih di hutan lindung atau teralam. Jadi kalau nggak dapat izin masuk ke sana, itu eksplorasi untuk memastikan berapa daya output yang bisa dihasilkan dari misalnya mau membangun pembangkit di lokasi tersebut, itu susah aksesnya. Itu satu. Jadi itu membutuhkan suatu perizinan dari pemerintah yang kelihatannya perlu diusahakan atau adanya regulasi-regulasi yang mendukung seperti itu. Yang kedua, kita tahu kan memang perizinan-perizinan di lokasi-lokasi proyek itu kadang-kadang banyak mengalami benturan-benturan juga, misalnya dari sisi mungkin AMDAL-nya, atau misalnya ada isu-isu sosial mungkin, misalnya lahan tersebut dikuasai jadi tidak bisa dilakukan pembebasan lahan, sehingga lokasi yang dianggap ideal untuk melakukan pembangunan pembangkit listrik ini tidak bisa dilakukan sesuai rencana, jadi mengalami delay. Ini sering terjadi di proyek-proyek infrastruktur, dan terutama di kelistrikan juga kadang-kadang beberapa hal yang mengalami kemunduran ini karena ini juga gitu. Yang ketiga, saya lihat harusnya ada perbaikan ke depan, karena dulu itu tingkat keekonomisan dari satu proyek itu kan dari energi terbarukan tuh masih belum bisa kompetitif. Misalnya contoh PLTU yang selama ini sudah secara tarif cukup murah. Karena dari sisi affordability juga sangat penting, bahwa ini terbarukan ini walaupun porsi ditingkatkan tapi juga terjadi transisi dari sisi supply-nya terjamin dan juga masih bisa dilakukan dengan harga yang kompetitif atau relatif murah. Nah, ini juga masih menjadi kendala karena selama ini mungkin tingkat keekonomisan satu proyek itu terutama untuk skala kecil ya, itu belum bisa bersaing dengan misalnya PLTU yang ukurannya lebih besar gitu. Jadi dari sisi tarif kan sekarang juga ada skema feed-in tarif segala macam, jadi itu harus dilihat lagi detailnya. Karena contoh misalnya pembangkit listrik tenaga surya tadi dia potensi sangat besar, tapi jangan lupa surya itu kan tidak terus menerus suplainya, karena dia hanya sangat mengandalkan tenaga sinar matahari, jadi mungkin bisa dilakukan hanya dari pagi sampai siang, sementara malam itu belum memerlukan teknologi battery storage yang bagus. Kalau tidak begitu nanti dia daya listriknya bisa turun naik. Ini sesuatu yang beda dengan misalnya PLTU batubara yang mesinnya sekali nyala terus. Jadi itu namanya base load. Sedangkan energi terbarukan ini banyak yang sifatnya intermittent. Jadi misalnya nyala atau mati seperti itu. Baik, Pak Arthur, ketika memerlukan investasi yang cukup besar begitu, muaranya adalah dari sisi penggunaan dan juga dari sisi pembayaran dari pemakaian dari energi ini supaya bisa bersaing dengan energi yang sudah kita pakai sebelumnya atau energi fosil dari sisi harga dan penggunaannya juga diminati oleh masyarakat. Apakah ini sudah dilakukan juga mungkin dari sisi insentif dan subsidi sampai sejauh ini? Itu sangat menarik menurut saya. Subsidi sangat perlu. Jadi selama ini kan subsidi itu dilakukan untuk konsumennya gitu kan. Jadi misalnya sekarang ini terjadi peningkatan harga baik dari gas, minyak, batubara gitu. Tapi tarif dasar kan tidak pernah naik, jadi berarti ada subsidi di situ yang dilakukan pemerintah. Tapi menurut saya subsidi itu bisa dialokasikan dengan anggaran mungkin dibalik lebih kepada sektor-sektor yang produktif. Jadi bukan yang sifatnya konsumtif, tapi dari sisi investasi dan hal yang itu bisa dilakukan subsidi. Jadi seperti pembangkit listrik ini kan memerlukan beberapa dan subsidi mungkin dari sisi fiskalnya, perpajakannya, dan juga mungkin bantuan pendanaan. Pendanaan ini mungkin kalau misalnya mendapatkan suatu jaminan dari pemerintah seperti macam
guarantee, itu pasti suku bunganya juga bisa keturun. Jadi ini kan menjadi yang akhirnya penyediaan listrik proyek ini juga lebih relatif lebih efisien gitu di harga, baik dari financingnya maupun dari ongkos bikinnya gitu. Jadi ini hal-hal ini sama-sama duduk sih dengan pemerintah. Jadi supaya yang ada di RUPK bisa dalam 10 tahun ke depan ini bisa benar-benar tercapai. Pak Arthur, kita akan jeda kembali di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba singgung bagaimana proses peralihan ini bisa berjalan dengan smooth, Pak, dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan. Melihat dari beberapa negara, terutama di Eropa, China, mengalami krisis energi sampai sejauh ini, sehingga permintaan dari energi fosil ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, kita tidak ingin Indonesia akan terjadi seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan, dan pemirsa telah bersama kami. Marga Review akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Arthur Simatupang, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia. Pak Arthur, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, Pak, supaya proses peralihan mungkin dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan ini berjalan dengan smooth begitu? Dan kita juga tidak ingin krisis energi yang terjadi di Eropa, kemudian juga di Tiongkok, pada saat ini dengan mereka juga sudah menggantungkan kepada energi baru dan terbarukan, tampaknya ini belum cukup mampu, begitu Pak Arthur, dan kita tidak ingin juga terjadi di Indonesia. Ya, memang ini yang kita di Eropa sama di China ini tiba-tiba terjadi krisis pasokan energi ini sangat menarik, karena ini perkembangan yang baru terjadi saat ini, dan memang ini kaitannya juga banyak negara yang mau lakukan switching atau transformasi dari sisi energinya itu yang tadinya mengandalkan fosil itu menjadi renewable. Jadi ini menurut saya kunci dan memang jadi pelajaran buat Indonesia ke depan seperti apa. Menurut saya kebutuhan energi ini kan tidak akan turun ya. Apalagi tadi kita lihat negara berkembang seperti Indonesia, bahkan mengalami pandemi pun hanya terkoreksi yang tadinya pertumbuhan PDB dari 7 menjadi hanya sedikit di bawah 5%. Jadi sebetulnya masih mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Nah, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat ini sangat membutuhkan kendaraan listrik yang tidak bisa ditawar, terutama juga kalau kita mau meningkatkan industrialisasi, ada beberapa kawasan industri yang meningkatkan, ini kan kebutuhan listriknya sangat besar. Di sisi yang sama tadi rencana kita lihat dari RUPTL akan lebih mengandalkan energi terbarukan yang lebih dominan. Padahal kita tahu dari sisi energi terbarukan ini memang mungkin memiliki satu kelemahan yang beda fossil fuel, terutama dari sisi pasokan listrik yang tidak stabil atau istilahnya intermittency. Nah ini tapi memang sudah banyak teknologi yang bisa mengcover hal tersebut. Tapi di sini pentingnya sistem jaringan yang lebih bisa diandalkan. Karena kalau kita lihat mungkin sistem transmisi kita juga banyak yang perlu banyak dilakukan perbaruan karena mungkin tidak usang juga dan tidak relevan dengan nanti ke depannya akan lebih banyak energi terbarukan. Saya lihat nih pemerintah juga masih punya PR ya, rasio elektrifikasi kita sudah meningkat jauh tapi belum 100%. Terutama ada daerah-daerah di gugus-gugus depan Indonesia itu yang memang terutama desa-desa yang sampai sekarang masih belum teraliri listrik. Jadi ini mungkin PR terbesar kita. Jadi kembali lagi pasokan listrik ya itu perlu namanya energy security, itu sangat penting. Tapi tidak sampingkan tadi mulai adanya transisi energi terbarukan. Jadi memang ini harus dipecahkan betul. Tapi menurut saya Indonesia ini juga negara kepulauan. Kita tahu seperti sistem jaringan di Jawa dan Bali itu hanya terkoneksi Jawa Bali saja, tapi ke Sumatera belum, ke pulau-pulau lain belum. Mungkin ini bisa menjadi suatu terobosan dari pemerintah. Kalau sistem itu saling terinterkoneksi, itu mungkin bisa dilakukan keseimbangan mana area-area yang defisit, mana area-area yang surplus. Seperti itu. Jadi bagian transmisi dan distribusi ini supaya penyebarannya merata ini menurut saya faktor yang sangat penting untuk
suksesnya transisi ke itu baru. Baik, Pak Arthur, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Pak Arthur, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Terima kasih. Ya, Baik. sukses selalu. Terima kasih Bapak Arthur Simatupang, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Listrik Swasta Indonesia. Dan pemirsa tetap di tempat Anda karena setelah ini Market Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda.